Hai adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Uni Guru, cerdas berbahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar menganalisis sistematika yang ada di dalam karya ilmiah. Nah, mungkin adik-adik pernah membaca sebuah karya ilmiah di mana satu dengan yang lainnya memiliki sistematika yang berbeda. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, tetapi adik-adik tidak perlu bingung karena di dalam karya ilmiah ada sistematika yang tidak boleh tinggal atau tidak boleh tidak ada. Nah, khususnya untuk karya ilmiah dalam bentuk semi formal. Seperti apa ya sistematikanya? Yuk kita lihat, ini dia videonya. Oke adik-adik, Uni Guru akan menjelaskan mengenai karya ilmiah yaitu KD 3.13, kurikulum pandemi yaitu pada KD 3.5, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, yang akan Uni Guru jelaskan di sini yaitu mengenai karya ilmiah dalam bentuk semi formal. Ya, contohnya adalah makalah. Nah, pernahkah adik-adik membuat karya ilmiah? Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, bahasa, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Nah, kita akan melihat seperti apa contoh penulisan sampul. Nah, di dalam penulisan judul, adik-adik bisa melihat bahwa penulisannya menggunakan huruf kapital. Nah, penulisan judul ini tidak terkecuali penulisan konjungsi dan kata depan, semuanya ditulis menggunakan huruf besar. Nah, di bawahnya terdapat tujuan. Dalam penulisan karya ilmiah, kita tuliskan apa sih tujuan penulisannya? Nah, kalau adik-adik sebagai siswa tentunya untuk melengkapi salah satu tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di bawahnya ditulis nama lengkap kita menggunakan huruf kapital disertai dengan nomor induk siswa. Setelahnya ada lambang lambang sekolah kita. Nah, di bawah ini yang perlu adik-adik perhatikan adalah urutan penulisannya. Harus berurut ya adik-adik, mulai dari jurusan, nama sekolah, tempat, dan tahun. Nah, kita akan lihat selanjutnya mengenai kata pengantar. Bisa adik-adik lihat bahwa judul di sini menggunakan huruf kapital di setiap awal kata saja. Di sini ada 4 paragraf ya adik-adik. Jadi minimal kata pengantar itu ada 4 paragraf. Setiap paragrafnya memiliki inti yang tidak bisa diwakilkan dengan paragraf lain. Kita lihat ya, di paragraf pertama ini berisi mengenai ucapan syukur. Ya, jadi kita di awal penulisan paragraf di kata pengantar ini berisi mengenai ucapan syukur. Di paragraf kedua kita tuliskan kembali apa sih tujuan penulisan kita, hampir sama seperti yang ada di sampul. Kemudian di bawahnya, nah di dalam paragraf ketiga ini kita mengucapkan terima kasih kita kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan. Yang perlu adik-adik perhatikan adalah penulisan ucapan terima kasih ini harus berurut. Mulai dari guru kita, ya, kemudian kepada kedua orang tua, baru diakhiri dengan teman-teman. Nah, baru di paragraf yang keempat ini adalah
permintaan kritik dan saran. Jadi meskipun makalahnya sudah selesai, kita juga harus rendah hati meminta kritik dan saran kepada para pembaca kita. Nah, bagian terakhir adalah mengenai tempat, tanggal dan tahun. Kemudian di bawahnya ditulis penulis. Nah, kenapa bukan nama kita? Karena karya tulis ilmiah itu bersifat objektif. Jika kita menuliskan nama, maka karya ilmiah ini bisa dipandang sebagai suatu tulisan yang tidak lagi objektif. Jadi kita harus menggunakan persona ya. Kata ganti persona yaitu penulis. Nah, adik-adik, kita akan lihat bagian inti di dalam karya ilmiah, terutama makalah. Nah, di sana ada bab 1 yaitu pendahuluan. Bagian pertama di dalam pendahuluan berisi latar belakang. Nah, latar belakang ini merupakan dasar pemikiran kita terhadap permasalahan yang sudah kita tuliskan di dalam judul. Nah, di dalam judul tadi, jika adik-adik masih mengingat bahwa di sana dikatakan mengenai analisis terhadap tata bahasa yang digunakan di dalam karya tulis ilmiah, khususnya adalah artikel ilmiah. Berarti kita bisa mengkaitkan latar belakang kita mengenai penulisan yang digunakan oleh seseorang. Nah, kita juga boleh mengkaitkannya dengan penggunaan bahasa yang dilakukan oleh para penutur. Nah, itu yang terlihat di bab pertama, di paragraf pertama. Nah, kemudian di paragraf yang kedua bisa adik-adik lihat terdapat studi kepustakaan, yaitu berasal dari KBBI yang menjelaskan mengenai kata ilmiah. Kemudian ada juga menurut Hasan Alwi mengenai ragam bahasa. Nah, ini boleh adik-adik gunakan sebagai bentuk penegasan terhadap latar belakang yang adik-adik buat. Begitu juga yang ada di dalam paragraf 3 dan paragraf keempat. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan ada rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini yang harus adik-adik perhatikan, penulisannya adalah menggunakan paragraf, bukan bentuk poin ya adik-adik. Nah, di sini kita berikan satu kalimat pengantar, kemudian kita sampaikan bahwa ada 2 rumusan di dalam makalah ini. Kemudian kita sebutkan menggunakan kata tanya bagaimana. Ya, yang pertama yaitu bagaimana ciri penggunaan bahasa ilmiah, kemudian bagaimana implementasinya pada artikel ilmiah. Kemudian, setelah rumusan masalah terdapat tujuan dan manfaat penulisan. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan yaitu di dalam tujuan ini kita harus mengkaitkannya dengan rumusan masalah. Jika di rumusan masalah terdapat 2 rumusan, berarti tujuannya juga harus 2. Nah, di sini dikatakan tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri bahasa ilmiah seperti yang ada di rumusan masalah. Kemudian yang kedua yaitu melihat implementasi penggunaan tata bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah. Nah, jadi membuat rumusan dan tujuan harus saling berkaitan ya adik-adik. Oke, bagian terakhir di dalam pendahuluan ada metode, yaitu cara yang digunakan penulis dalam membahas permasalahan tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa metode yang digunakan dengan analisis pustaka ya. Kemudian di paragraf kedua dijelaskan di awal penulis akan menuliskan pendahuluan.
Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan ragam ilmiah, bahasa ilmiah, diakhiri dengan simpulan. Kita lanjut di bab 2 ya adik-adik. Nah, di bab 2 ini berkaitan dengan rumusan yang sudah kita tulis. Nah, yang pertama tadi kan sudah pendahuluan ya. Baru berkaitan dengan tata bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu menggunakan format penulisan, pemilihan kata, kalimat efektif, paragraf, pedoman penulisan. Oke, di bab terakhir yaitu penutup. Di dalamnya minimal ada simpulan ya adik-adik. Jadi setelah kita menjabarkan, kita berikan sedikit simpulan. Apa sih simpulannya? Ya, jadi dibuatkan dalam bentuk beberapa paragraf. Nah, di bagian pelengkap itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini seperti yang adik-adik lihat tadi, bahwa di latar belakang terdapat kajian pustaka, yaitu pendapat dari ahli ya. Kemudian juga ada yang diambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu disampaikan, dituliskan di dalam daftar pustaka. Oke adik-adik, sekian saja penjelasan Uni Guru kali ini. Mudah-mudahan adik-adik dapat memahaminya ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Oke adik-adik, bagaimana penjelasan tadi? Cukup mudah ya. Jika adik-adik memiliki perbedaan pendapat, adik-adik boleh cantumkan di kolom komentar. Nah, kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya, yaitu mengenai kebahasaan yang ada di dalam karya ilmiah. Sampai jumpa.